Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam Mazmur 1, ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ada begitu banyak artikel tentang kesuksesan yang bisa kita baca, tidak sedikit pula buku yang membahas mengenai kunci untuk meraih kesuksesan hidup. Namun tidak sedikit pula yang melupakan bahwa prinsip kesuksesan tidak bisa lepas dari Tuhan. Sebab kesuksesan sejati itu berasal dari Allah. Firman Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun orang bisa memiliki seluruh dunia ini, namun jika dia kehilangan nyawanya, apakah gunanya itu? Maksudnya adalah, sekalipun seorang bisa sangat sukses di dunia ini, namun bila orang tersebut jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya binasa dalam api neraka, apakah gunanya? Hal ini bukanlah berarti kita tidak boleh menjadi sukses seperti orang lain. Justru sebaliknya, Tuhan ingin kita dapat menjadi orang yang sukses, menjadi kepala, dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Yang tidak boleh adalah bahwa kita karena ingin sukses, kemudian melakukan segala cara, termasuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berjuang meraih kesuksesan dalam dasar kebenaran. Kesuksesan sendiri adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang datang dalam sekejap mata. Segala sesuatu perlu proses dalam hidup ini. Motivasi kesuksesan adalah salah satu motor yang dapat mendorong seseorang untuk terus berjuang meraih kesuksesan. Motivasi tersebut biasanya muncul dari arti atau makna sebuah kesuksesan itu sendiri bagi seseorang. Jika bagi seseorang arti sebuah kesuksesan hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain yang mungkin selama ini memandang rendah dirinya, maka motivasi orang tersebut sesungguhnya hanya untuk membalas rasa sakit hati atas hinaan orang lain terhadap dirinya. Dengan demikian, dalam perjuangannya untuk sukses, akan terus digerakkan oleh motivasi tersebut. Motivasi semacam ini tentulah tidak baik, bahkan tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin saja dia akan berhasil, namun dia akan tetap berdiri dalam dasar yang tidak benar. Lalu, bagaimana sikap kita yang benar dalam meraih kesuksesan? Landasan yang benar dalam meraih kesuksesan, tentunya adalah firman Tuhan. Mari kita belajar beberapa ayat di bawah ini yang berbicara tentang kesuksesan atau keberhasilan dalam hidup. Bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan. Yosua 1, ayat 8, menjelaskan langkah selanjutnya setelah membaca,
memperkatakan, dan merenungkan, yaitu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Merenungkan firman akan membuat kita memperoleh sesuatu yang baik untuk meraih kesuksesan seperti kekuatan, motivasi, hikmat, ide dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita dapat dalam proses merenungkan firman, itulah yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk kita bertindak. Dengan melakukan hal tersebutlah, perjalanan kita akan berhasil bahkan beruntung. Jadi bukan sekedar merenung, kemudian tidak ada tindakan nyata untuk mencapai sukses, melainkan dari hasil perenungan kita itulah, kita bertindak atau mengerjakan bagian kita dengan hati-hati sesuai firman Tuhan. Iman itu bukan sekadar angan-angan. Iman itu terwujud dalam tindakan nyata, sedangkan angan-angan hanya ada dalam hati dan pikiran. Saudaraku, bertindak berarti melakukan aksi atau sesuatu hal untuk meraih kesuksesan hidup. Akan sangat keliru bila orang menafsirkan ayat-ayat di atas dengan berkata bahwa membaca dan merenungkan firman saja sudah cukup untuk meraih sukses. Kesuksesan perlu usaha dan tindakan nyata, namun kesuksesan bagi orang percaya harus mempunyai dasar yang benar. Sehingga, kita bukan hanya sekedar sukses, namun juga dapat menyenangkan hati Tuhan, karena kita berjalan dalam kebenaran. Jadi, kunci utama meraih kesuksesan hidup bagi kita orang percaya, adalah dengan membaca, memperkatakan dan merenungkan firman, kemudian bertindak hati-hati, sesuai dengan firman Tuhan tersebut. Selamat berjuang meraih kesuksesan dalam dasar yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada pagi hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.